Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi ke kelas biologi bersama saya Dia Rahid. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita cek kehadiran dulu. Ahmad hadir. Erwin hadir. Jaka hadir. Kurnia hadir. Rizky hadir. Yogi hadir ya. Oke, hadir semua hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya sih bertanya, siapa yang pernah pergi ke kebun raya atau kebun binatang? Ya, Rizky. Kemana kamu? Ke Ragunan. Coba dong sebutin, di sana ada hewan apa aja? Ada gajah, jerapah, singa. Wah, banyak ya. Kalau kamu Yogi, kemana? Kebun Raya Bogor. Di sana ada apa aja? Oh, ada ini, bunga bangkai. Oh, bunga bangkai itu apa lagi? Ada kaktus, terus anggrek. Wah, banyak ya. Nah, tadi tuh beberapa jenis hewan dan tumbuhan ya. Sedangkan di bumi ini ada banyak sekali jenis-jenisnya. Apa manusia? Kalau jenis manusia hanya satu, yaitu Homo sapiens sapiens. Seperti kita misalnya. Tetapi ada banyak sekali jenis suku dan bangsa di dunia. Contohnya adalah bangsa di Indonesia. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada Asmat, dan banyak lagi. Tetapi jangan jadikan itu sebagai permasalahan, karena itu adalah karunia. Ini disebutkan juga loh dalam Al-Quran. Ada yang tahu di surat apa? Ya, betul, Al-Hujurat ayat ke-13. Oke, saya bacakan ya artinya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, dapat dipahami bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan manusia hanya berdasarkan tampilan luarnya. Jadi, apa materi kita hari ini? Keragaman? Hampir. Keanekaragaman? Ya, lebih tepatnya materi kita hari ini adalah keanekaragaman hayati. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan tentang keanekaragaman hayati baik tingkat gen, tingkat jenis maupun tingkat ekosistem. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan manfaat dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, kita lihat video berikut ini. Check it out. bervariasi.
Ya, betul. Tadi merupakan beberapa contoh dari keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Sebenarnya masih banyak lagi contohnya. Lalu, apa yang kalian pikirkan tentang keanekaragaman hayati? Adanya variasi, adanya perbedaan, adanya beragam jenis? Ya, tepat. Jadi, keanekaragaman hayati adalah beragamnya variasi yang terdapat di antara makhluk hidup. Keanekaragaman hayati terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkat gen. Yang kedua, tingkat jenis. Dan yang ketiga, tingkat ekosistem. Sebelum kita membahas apa itu keanekaragaman hayati pada tingkat gen, pada tingkat jenis, dan tingkat ekosistem, kita harus memahami dulu tingkatan taksonominya. Tingkatan taksonomi terdapat beberapa tingkatan. Yang paling atas adalah kingdom. Dari kingdom kemudian menuju ke divisi untuk tumbuhan dan filum untuk hewan. Kemudian setelah divisi atau filum masuk ke kelas. Dari kelas turun lagi ke ordo. Ordo ke family, family ke genus, dan genus ke spesies. Kemudian dari spesies turun lagi ke varietas atau ras. Jadi urutannya kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, family, genus, spesies, dan ras atau varietas. Seperti itu tingkatannya. Keanekaragaman hayati pada tingkat gen adalah variasi atau perbedaan gen pada suatu spesies makhluk hidup. Jadi, pada tingkatan ini ada satu spesies yang memiliki berbagai variasi, bisa berupa rasa, atau warna, atau bentuk, tinggi, ukuran, dan sebagainya. Ini disebut tingkat gen atau keanekaragaman pada tingkat gen. Intinya suatu spesies berbagai variasi. Contohnya adalah pada durian atau Durio zibentinus. Ada yang memiliki buah yang besar, ada juga buah kecil, atau kulit tebal dan kulit tipis. Contoh lainnya pada hewan, misalnya pada kucing atau Felis domestica. Pada kucing ada yang memiliki warna rambut putih, atau warna rambut hitam, atau warna rambut orange yang agak bandel. Ada juga yang berwarna abu-abu rambutnya. Itu pada kucing. Dan semua kucing ini masuk ke dalam spesies Felis domestica. Contoh lainnya ada pada mangga. Mangga memiliki berbagai varietas, padahal sama-sama Mangifera indica nama latinnya. Di antaranya ada mangga harum manis, ada mangga gedong gincu, ada mangga golek, ada mangga apel, ada mangga madu. Semua ini adalah Mangifera indica, satu spesies tapi bervariasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan adanya variasi gen. Yang pertama, yaitu faktor genetis. Jadi, sifat dari orang tua atau induk diturunkan kepada anaknya. Misalnya pada kucing. Jika kucing induknya berwarna putih dan berwarna hitam, kemungkinan anaknya berwarna putih atau hitam. Seperti itu. Tapi tidak selamanya genetis berlaku. Ada faktor lain. Apa itu? Yaitu lingkungan. Misalnya, kita membawa bibit buah mangga. Yang mangga ini rasanya manis dan besar ukurannya. Manis dan besar, rasanya enak sekali jika ditanam pada tempat sendiri. Kita bawa mangga itu dari daerah asalnya ke daerah kita. Ternyata tanahnya berbeda. Tanah daerah asal sangat subur dan banyak humusnya. Sedangkan tanah kita tanahnya kering dan sangat sedikit humusnya. Sehingga ketika ditanam bisa jadi buah yang dihasilkan tidak sesuai dengan induknya. Harusnya berasa manis dan besar ukurannya, tetapi berukuran kecil dan rasanya masam. Seperti itu. Ada juga orang-orang yang melakukan perkawinan silang untuk menghasilkan spesies yang baru. Fungsinya apa? Untuk mendapatkan suatu bibit unggul. Jadi ada bibit unggul di bagian
bagian A pada tanaman A, kemudian ada bibit unggul di bagian B pada tanaman B. Dua tanaman ini adalah tanaman yang sejenis, tapi berbeda sifat. Ada yang rasanya manis, tapi tumbuhnya tinggi. Ada yang rasanya masam, tapi tumbuhnya rendah. Dan ingin dihasilkan suatu tanaman yang tanamannya pendek, tapi buahnya manis. Itu dilakukan berupa hibridisasi atau perkawinan silang antar sejenis tumbuhannya. Dan hasil dari perkawinan silang atau hasil dari keanekaragaman gen disebut sebagai varietas atau ras. Jadi intinya pada keanekaragaman tingkat gen adalah satu spesies dengan berbagai variasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, keanekaragaman hayati pada tingkat spesies atau jenis. Jika tadi pada tingkat gen hanya satu spesies yang memiliki berbagai varian atau berbagai ras, maka pada tingkat jenis atau pada tingkat spesiesnya adalah spesies yang berbeda. Contohnya adalah pada spesies di genus Panthera. Misalnya ada Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus, dan Panthera onca. Keempat spesies ini adalah spesies yang berbeda, tetapi masih dalam satu genus. Atau contoh lainnya adalah pada kelompok palem-paleman yang memiliki ciri yang bersama, seperti daun berbentuk pita. Contohnya adalah ada kelapa, ada aren, ada sawit, ada juga pohon pinang. Mereka semua berbeda spesies, tetapi tetap dalam satu famili. Sehingga hal ini dapat disebut sebagai tingkat keanekaragaman pada tingkat jenis atau spesies. Intinya, pada tingkatan ini spesiesnya berbeda, namun masih dalam satu lingkup genus atau famili yang sama. Yang terakhir adalah keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Ekosistem terbentuk oleh adanya interaksi antara spesies dengan spesies dan spesies dengan lingkungannya. Ekosistem terbentuk berdasarkan spesies penyusunnya. Terdapat beberapa jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua, ekosistem buatan. Contoh dari ekosistem alami adalah danau, sungai, pantai, laut, rawa, dan sebagainya. Sedangkan ekosistem buatan ada kolam, ada sawah, dan kebun. Seperti itu. Dan setiap ekosistem memiliki karakter yang sangat berbeda sesuai dengan penyusunnya, yaitu pada spesies-spesies yang menyusunnya. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Artinya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dunia. Indonesia hampir menempati 10 besar untuk semua aspek, baik pada jumlah mamalia, pada spesies reptil, aves, serangga, dan lainnya. Kita memiliki jumlah spesies yang sangat banyak. Dan kita adalah negara yang memiliki spesies endemik tertinggi di dunia. Apa itu spesies endemik? Spesies endemik adalah spesies yang tercipta ketika suatu pulau terisolir dari pulau lainnya, sehingga ada spesies lokal yang hanya ada di situ dan unik. Itu merupakan spesies endemik. Lalu bagaimana dengan persebaran fauna di Indonesia? Ini dibagi menjadi 3 bagian. Persebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografi dan geologi benua Asia dan benua Australia. Para ahli meyakini fauna Indonesia bagian barat memiliki kemiripan dengan hewan-hewan atau fauna di wilayah Asia, yaitu Oriental. Dan Indonesia
Indonesia bagian timur, hewan-hewannya atau faunanya memiliki kemiripan pada hewan-hewan wilayah Australis atau benua Australia. Lalu, wilayah Indonesia untuk persebaran hewannya dibagi menjadi 3 oleh garis Wallace, Weber, dan Lindecker. Wilayah pertama, wilayah Indonesia bagian barat atau yang mirip dengan wilayah Oriental, yaitu mencakup wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Pada wilayah ini, hewan-hewannya memiliki ciri-ciri bertubuh besar, terdapat kera, dan burung-burung, walaupun tidak seindah burung-burung di wilayah timur. Contohnya adalah hewan-hewannya seperti orangutan, ada badak, ada gajah, ada harimau, seperti itu, serta burung jalak Bali. Dan wilayah ini dibatasi oleh garis Wallace. Kemudian bagian peralihan. Pada bagian peralihan terdapat beberapa pulau, yaitu Sulawesi, Maluku, Lombok, Sumbawa, Sumba, dan Timor. Pada wilayah ini kemungkinan terdapat percampuran antara wilayah Oriental dengan Australis, sehingga disebut sebagai peralihan. Dan contoh hewannya ada anoa dan komodo, serta banyak hewan lainnya lagi. Dan dibatasi oleh garis Wallace di sebelah barat dan garis Lindecker di sebelah timurnya. Dan yang ketiga, yaitu wilayah Indonesia Timur yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan Australis, mencakup wilayah Papua dan sekitarnya, dibatasi oleh garis Lindecker. Contoh hewannya ialah cendrawasih dan kanguru. Hewan-hewan sebelah sini atau sebelah timur memiliki ciri-ciri berkantung dan burungnya berwarna indah. Lalu bagaimana cara untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Yaitu dengan cara konservasi. Ada 2 jenis konservasi. Yang pertama adalah konservasi in situ, dan yang kedua konservasi ex situ. Apa perbedaannya? Konservasi in situ dilakukan di habitat aslinya. Jadi, suatu spesies yang berada dalam perlindungan tetap ada di lingkungannya, tetap ada di habitat aslinya. Contohnya adalah pembentukan Taman Nasional Komodo. Jadi komodo tetap ada di lingkungannya, di daerah NTT. Serta contoh lainnya adalah perlindungan bunga rafflesia di Bengkulu, dibentuk cagar alam untuk melindungi rafflesia tersebut. Itu merupakan konservasi in situ, dengan melestarikan hewan atau tumbuhan di habitat aslinya. Kemudian habitat aslinya dijaga menggunakan undang-undang. Lalu apa konservasi ex situ? Kebalikannya, jika konservasi in situ, pelestarian dilakukan di habitat aslinya, maka konservasi ex situ dilakukan dengan cara suatu spesies dipindahkan dari habitat aslinya, dikeluarkan menuju tempat lain yang lebih aman, misalnya penangkaran atau kebun binatang dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menjaga spesies ini tetap ada, tetap lestari. Contoh dari konservasi ex situ adalah adanya kebun binatang, adanya kebun raya, dan segala macamnya. Kemudian sebenarnya lebih baik mana? Lebih baik in situ kah atau ex situ? Sebenarnya lebih baik in situ jika kondisi memungkinkan. Tetapi jika kondisinya parah, misalnya terjadi suatu bencana alam seperti gunung meletus atau banjir, maka akan lebih aman jika spesies yang ada dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Jadi, mana yang lebih baik tergantung keadaannya. Apakah dia aman atau dalam bahaya? Jika dia aman di tempatnya, maka lebih baik aman di tempatnya, in situ. Dan jika berbahaya di tempatnya, maka lebih baik dipindahkan dengan cara ex situ. Seperti itu. Dan kita sebagai masyarakat, sebagai orang umum, harus membantu pelestariannya. Bagaimana caranya? Dengan
tidak memelihara hewan-hewan langka di rumah. Mengapa? Karena jika kita memelihara hewan langka, artinya ada peningkatan permintaan kepada pemburu untuk mendapatkan hewan langka tersebut. Jika kita membeli hewan langka, artinya pemburu akan memburu hewan langka tersebut di alam dan membuat populasinya menurun. Oleh karena itu, kita tidak dianjurkan dan sangat dilarang untuk memelihara hewan langka di rumah. Keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki berbagai manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai sumber pangan. Masyarakat Indonesia pada umumnya mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok, dan nasi berasal dari beras. Namun, di beberapa daerah terdapat masyarakat yang tidak mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Ada yang mengonsumsi sagu, ada juga mengonsumsi ubi, jagung, singkong, dan makanan lainnya. Kita memiliki berbagai jenis buah-buahan yang varietasnya sangat banyak. Misalnya seperti varietas mangga dan sebagainya. Begitu pula rempah-rempah yang memiliki jumlahnya sangat banyak jenisnya. Sayuran juga beragam. Kita memiliki ratusan jenis sayur. Itu untuk sektor bagian nabatinya. Kemudian jika melihat pangan bagian hewani, tentu tidak kalah banyak. Kita memiliki berbagai hewan yang dapat dikonsumsi, seperti ikan-ikanan. Ada ikan lele, ikan mujair, ikan mas, gurame, tongkol, dan banyak sekali yang bisa dikonsumsi. Belum untuk ternak, seperti sapi, kambing, kerbau, belum lagi unggas-unggasan. Ada ayam, bebek yang dapat dikonsumsi juga. Sehingga persediaan pangan masyarakat Indonesia sangat berlimpah jika alam tetap terjaga. Yang kedua, sebagai sumber obat-obatan. Contohnya adalah buah merah yang berasal dari Papua. Buah ini berpotensi untuk menghancurkan sel kanker dan mengobati tumor, serta digunakan sebagai obat kolesterol. Dan juga ada mengkudu. Mengkudu digunakan sebagai obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Lalu ada obat yang sangat terkenal untuk malaria yang mungkin semua orang tahu. Kalian tahu apa? Ya, betul, kina. Kina dikenal sebagai obat malaria. Selain itu, terdapat juga suplemen yang dibutuhkan untuk tubuh. Contohnya ada madu yang digunakan sebagai peningkat daya tahan tubuh. Ada juga yang mungkin teman-teman pernah makan juga ya ketika kecil, yaitu minyak ikan yang berfungsi untuk meningkatkan daya pikir otak dan menambah nutrisi untuk kita semua. Yang ketiga, sebagai sumber kosmetik. Terdapat banyak bunga-bungaan seperti bunga mawar, bunga melati, bunga cendana, bunga kenanga, dan berbagai bunga-bunga lainnya yang memiliki aroma sehingga dapat dimanfaatkan sebagai minyak wangi atau parfum. Kemudian ada juga bengkoang, beras yang digunakan sebagai skincare untuk menghaluskan kulit. Selain itu, aloe vera atau lidah buaya dan urang-aring digunakan untuk perawatan rambut agar membuat rambut menjadi lebih hitam dan kuat. Yang keempat, sebagai sumber sandang atau pakaian. Ada bahan-bahan seperti kapas yang dapat dipintal menjadi kain dan pada akhirnya menjadi pakaian yang siap digunakan. Ada juga bahan-bahan dari hewan yang digunakan sebagai sepatu, misalnya kulit ular atau kulit buaya dijadikan sepatu, atau kulit lainnya dijadikan jaket, atau bahan-bahan lainnya menggunakan kulit berbagai hewan. Ada juga bahan yang sangat mahal, yaitu sutra, dan sutra ini berasal dari hewan yang sangat kecil, yaitu ulat sutra yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dan yang kelima,
kelima adalah sebagai sumber papan atau rumah atau tempat tinggal. Beberapa kayu di Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik yang dapat digunakan untuk membuat rumah. Misalnya kayu jati, kayu meranti, itu dapat digunakan sebagai perkakas rumah, sebagai lemari, bahkan sebagai tiang untuk membangun sebuah rumah. Setelah kita mempelajari berbagai hal tentang keanekaragaman hayati, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman hayati adalah berbagai variasi yang terdapat pada makhluk hidup. Yang kedua, terdapat 3 tingkatan yang terdapat pada keanekaragaman hayati. Yang pertama, pada tingkat gen, yang kedua tingkat jenis, dan yang ketiga pada tingkat ekosistem. Yang ketiga, Indonesia termasuk ke dalam negara mega biodiversitas karena memiliki begitu banyak variasi spesiesnya. Yang keempat, terdapat 3 wilayah untuk pembagian fauna di Indonesia, yaitu fauna wilayah barat yang mirip dengan wilayah oriental, serta fauna peralihan, dan fauna wilayah timur yang mirip dengan fauna australis. Yang kelima, dalam melestarikan keanekaragaman hayati terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah konservasi in situ, yaitu dengan melindungi suatu spesies di tempat habitat aslinya. Dan yang kedua, dengan cara konservasi ex situ, yaitu dengan merelokasi suatu spesies ke tempat yang lebih aman. Kemudian, yang keenam, terdapat banyak sekali manfaat pada keanekaragaman hayati yang dapat kita manfaatkan. Di antaranya adalah sebagai sumber pangan, sebagai sumber sandang, sebagai sumber papan, sebagai sumber obat, sebagai sumber kosmetik, dan segala macamnya. Oleh karena itu, kita sebagai individu yang memperoleh banyak sekali manfaat dari keanekaragaman hayati, kita berkewajiban untuk menjaganya dan melestarikannya sehingga dapat digunakan hingga generasi selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.